Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainuddin, nomor MPM 19124995. Saya akan membacakan teks bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Atharus Thaqafatil Islamiyati kana min asari Thaqafatil Islamiyatil asilati annaha qaddamat lil kafiril insani jadidan fi kulli janibin min jawanibin asyatihi ta'tamidu hadihi ta'tamidu hadihi thaqafatul asilatu alal kitabi was sunnati wa ala nadaratil islami ilal insani wa takrimihi lam tushim ayyu ummatin min umamil ardi fi biqaddimas hamal muslimuna fi taqaddumil bashari hilal asril diakaril ulumi indal arabi wal muslimin wa dhallatil lughatul arabiyatu lughatal ulumi wal azab wa taqaddumil fikri iddata qurunin fi jami'i anha'il alamil mutamaddani mutamaddini nadaka laqad asyaril hajatu indal muslimina ila ta'arrufi ilal qur'ani wa sayyiratir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa usuli hadihil ma'rifati wa dakharat ulumut tafsiri wa sayyirati wal ilmi rajali wa nasha'atil hajatu ila tashrihi wa dakharat ulumul fiqhi wal usuli wa tama al muslimuna ila mazidin minat ta'arrufi ila akhwalil qawni li tashkhayrihi wa i'marihi wa dakharatil inayatu wal ulumit tajribiyati wal mujarradatil karrayadiyati wal falaki wal kimiyati innal manhajal ilmiyah tajribiyah allazi tazina lahul hadaratu wal hadisatu bima wasalat ilaihi min kashfi wa khatira'i wa yu'addu akhadu munjazatil muslimina faqad akanatil hadaratu qadimatu wa khassatul yawnaniyata allazi arafahal muslimun aktsaru min ghairiha tajahalut tariqatat tajribiyatu wa tahtakiruha wala tu'na illa bid-darasatin nazariyatil mujarradati wa kana al-falaku war-rabbiyah war-riyadiyatu awwalal ulumi allati lafatat an zakaral ulama il muslimin hatta laqad ta'addal ihtimamu bil falakil ulama anfusahum ila khulafa'i wal umara'i was
wassalati ini. Artinya, pengaruh kebudayaan Islam. Salah satu pengaruh kebudayaan Islam yang otentik adalah ia memberikan pemikiran manusia baru dalam setiap aspek aktivitasnya. Budaya otentik ini didasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, dan pandangan Islam tentang dan menghormati manusia. Tidak ada satu bangsa pun di muka bumi ini yang telah memberikan kontribusi sebesar umat Islam telah memberikan kontribusi bagi kemajuan manusia selama era berkembangnya ilmu pengetahuan di antara orang-orang Arab dan Muslim. Bahasa Arab tetap menjadi bahasa ilmu pengetahuan, sastra, dan kemajuan intelektual selama beberapa abad, dan seluruh dunia beradab pada waktu itu. Muncul kebutuhan dan kalangan umat Islam untuk mempelajari Al-Quran, biografi Rasulullah SAW, dan asal-usul ilmu ini, sehingga muncullah ilmu-ilmu tafsir, biografi, dan ilmu manusia. Kebutuhan akan undang-undang muncul dan ilmu jurisprudensi dan prinsip-prinsip muncul. Muslim mendambakan lebih banyak pengetahuan tentang pemandangan alam semesta untuk memanfaatkannya dan membangunnya. Maka muncul minat pada ilmu-ilmu eksperimental dan abstrak seperti matematika, astronomi, dan kimia. Metode ilmiah eksperimental dan mana peradaban modern berutang penemuan, dan penemuannya adalah salah satu pencapaian umat Islam. Peradaban kuno, terutama orang-orang Yunani yang lebih dikenal umat Islam daripada yang lain, tidak mengetahui dan membenci metode eksperimental, dan mereka diperkaya hanya oleh studi teoritis, abstrak. Astronomi dan matematika adalah ilmu-ilmu pertama yang menarik perhatian para ilmuwan Muslim, sampai-sampai minat terhadap astronomi melebihi para ilmuwan itu sendiri, hingga para khalifah, pangeran, dan sultan. Ilmu pengetahuan penjelasan di makalah. Ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan yang dimaksud sebagai berikut: ilmu astronomi. Sejarah ternyata telah mencatat bahwa ulama Islam yang dia anggap sebagai pelopor ilmu astronomi adalah Abu Abdillah Muhammad bin Sinan Jibar al-Baitani. Ilmu indoktrin. Kemunculan dokter Islam disebabkan semangat ayat-ayat Al-Quran tentang kesehatan dan prosesi penciptaan manusia. Para ilmuwan Islam beranggapan bahwa dimensi-dimensi manusia dengan bentuk-bentuk fisik dan susunannya begitu penting dibicarakan, sebab manusia tidak bisa diubah dengan
berbagai dimensi. Materinya, latar belakang pemerintah ini memicu munculnya beberapa tokoh Islam menguasai ilmu-ilmu kedokteran sehingga membuat mereka cukup berpengaruh, yang diantaranya Hunayn Ibnu Ishaq. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Ahmad Lutfi Ridhani, nomor NPM 19124938. Melanjutkan teks baca bahasa Arab dari Muhammad Zainuddin. Amma fir riyadiyat faqad ittafaqa ulama wal muslimuna al-kathir min al-mabadi' al-asasiyati lil hisabi wal habri wal handasah. Innal habra ala aghlabil aqwal min ikhtira'i al-muslimin wa innal a'dada wa tariqatal 'addi allati tusta'malu fihi hatta al-an min ikhtira'i al-islami. Wa hina nadhkuru isham al-muslimina fi ar-riyadiyat was-sabri bi suratin khasatin la nastati'u an nansa ra'isa baitil hikmati al-khawarizmi wa ma asmaha bihi fi ilmi al-jabar. Wa idza kana ghairul muslimina qad sabaqu ila dirasatil falaki war riyadiyat fa innal muslimina qad awjadu ilmal fiziyya wa la shakka anna kitab al-basariyyati li ibn al-haytham yu'addu min ahammi munjazatil ulama'il muslimina fi hadzal far'i min al-ulum. Faqad kana bidayata ilmi ad-dawi wal mar'iyatil hadith wa yadullu ala atharil muslimina fi hadzal ilmi anna kathiran minal mustalahatil musta'malati fihi hatta al-an min asli arabi wa minal ikhtira'ati allati kanat dhata fa'idatin kabirah fi as-sina'ah milhul barud wa sina'atul waraqi minal qutni wal qattani wal khiraq. Amma at-tibbu faqad kana majalul inayati fa'iqatin minhum wa la'alla dhalika ahadul dalail ala inayatil muslimina bil insani wa jami' mutatallabatihi wa kana li atibba'il muslimina atharuhumul balighu fi dirasati tibbiyah wa tariqatil mu'alajati fil gharb faqad dhallat mu'allafatur Razi wa ibn Sina wa ibn Zuhrin asasud dirasati tibbiyati fil jami'ati wal arubiyyati qurunan adidah. Amma ibn Sina fala syakka annahu kana 'azamu tabibin arafahu al-'alamu fi zamanihi wa qad istu'mala fiha kutubuhu al-qanun fi at-tibbi fil jami'ati al-italiyah wal firansiyah. طيلة ستة قرون كاملة أي من القرن الثاني عشر إلى القرن الثامن عشر الميلادي. أما في ميدان دراسات الجغرافية فقد برز المسلمون بروزا واضحا. وفي زمن المأمون رسم الخوارزمي ومساعدوه خريطة السماء والأرض وقاموا بمحاولة ناجحة لقياس محيط الكرة الأرضية. ثم صنع الإدريسي كرة سماوية وخريطة للعالم. وكان من أبرز ما وصل إليه أنه رسم خريطة للنيل أبرز عليها منابع النيل الأصلية التي اكتشفها الأوروبيون بعد ذلك. Terjemah. Adapun dalam matematika, para cendekiawan muslim menemukan banyak prinsip dalam aritmatika, aljabar dan geometri. Aljabar menurut sebagian besar pendapat adalah penemuan umat Islam, dan angka serta metode penghitungan yang digunakan di dalamnya sampai sekarang adalah penemuan Islam. Dan ketika kita menyebutkan kehebatan muslim dalam matematika dan nol pada khususnya, kita tidak dapat melupakan kepala rumah kebijaksanaan
yaitu Al-Khwarizmi, dan kontribusinya pada ilmu aljabar. Jika orang muslim telah mendahului studi astronomi dan matematika, maka umat Islam telah menciptakan ilmu fisika, dan tidak ada keraguan bahwa kitab Optikarya Ibnul Haytham adalah salah satu pencapaian terpenting para sarjana muslim dalam hal ini cabang daripada ilmu. Itu adalah awal dari cahaya ilmu dan visual modern. Pengaruh umat Islam dalam ilmu ini ditunjukkan oleh fakta bahwa banyak istilah yang digunakan di dalamnya sejauh ini berasal dari bahasa Arab. Di antara penemuan-penemuan yang sangat berguna dalam industri adalah bubuk garam dan pembuatan kertas daripada kapas, linen, dan kain pembersih. Adapun ilmu kedokteran adalah bidang yang sangat diperhatikan bagi mereka. Mungkin ini salah satu bukti-bukti bahwa umat Islam peduli terhadap manusia dan segala kebutuhannya. Dokter-dokter muslim memiliki pengaruh besar pada studi medis dan metode pengobatan di barat. Buku-buku karangan Al-Razi, Ibnu Sina, dan Ibnu Zuhur tetap menjadi dasar studi medis di universitas Eropa selama berabad-abad. Adapun Ibnu Sina tidak diragukan lagi bahwa dia adalah dokter terbesar yang dikenal di dunia pada masanya. Sungguh digunakan bukunya di universitas-universitas Italia dan Perancis selama 6 abad penuh. Artinya dari abad ke-12 sampai abad ke-18 Masehi. Dalam bidang kajian geografi, umat Islam telah muncul dengan jelas pada masa Al-Ma'mun. Al-Khwarizmi dan para pembantunya menggambar peta langit dan bumi, dan mereka berhasil mengukur keliling dunia. Kemudian Al-Idrisi membuat bola langit dan peta dunia, dan salah satu hal yang paling menonjol yang dia capai adalah dia menggambar peta Sungai Nil, menyoroti di atasnya itu sumber asli Sungai Nil yang ditemukan oleh Eropa setelah itu. Kemudian pembahasan. Melanjutkan daripada saudara Zainuddin. Bagian C adalah ilmu pasti dan ilmu pengetahuan alam. Nah, di sini dalam bidang ilmu pengetahuan ini tidak ketinggalan lahir pemikir-pemikir Islam yang dapat menjadi perintis dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Sumbangan Islam yang terbesar dalam bidang ilmu itu pasti di seluruh dunia adalah di bidang ilmu hitung berupa angka-angka yang hingga kini di barat masih disebut dengan angka-angka Arab. Kendati bentuk-bentuknya itu telah dirubah. Di antara tokoh-tokoh ilmu pasti antara lain adalah Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi, kemudian Abul Abbas Ahmad Al-Faraghani. Al-Khwarizmi ini telah mengarang buku yang bernama Al-Logaritmi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dengan judul lebar Algorithm. Kemudian beliau juga membina aljabar dan rumus-rumus ilmu ukur. Sedangkan tokoh-tokoh IPA antara lain yaitu Abul Abbas Al-Fadl Al-Hatim Al-Nirani. Beliau telah membuat planetarium yang diketepatannya diakui oleh angkatan yang datang seabad kemudian, yakni Ahmad Ibnu Yunus. Kemudian Umar Ibnu Ibrahim Al-Khayyami, beliau memiliki buku yaitu Al-Jabar, diterjemahkan dan diedit oleh Fiwafki ke dalam bahasa Perancis, melebihi daripada Al-Khwarizmi. Kemudian salah seorang daripada ahli kimia terbesar ialah Abu Musa Jabir bin Hayyan. Beliau adalah salah seorang tokoh terbesar di dalam sejarah kimia Arab. Kemudian karya beliau itu diterbitkan di Roma pada tahun 1490 oleh Sieber. Kemudian terjemahnya bahasa Latinnya itu terbit pada tahun 1668 dengan judul Gebri Arabis Sif Traditio Summai Perfections et Investigatio Magisteri. Kemudian selain itu ada juga Al-Biruni, salah seorang ahli fisika, juga menetapkan garis-garis lintang dan bujur bumi secara tepat, serta menaksir lingkaran bumi yang hampir tepat. Nah, kemudian bagian yang D, ilmu pengetahuan sosial.
Ini ada terbagi dua. Yang pertama adalah ilmu sosial. Dalam bidang ilmu pengetahuan sosial bermunculan tokoh-tokoh pemikir Islam. Di antaranya adalah Yaqut bin Abdullah Al-Mawahi, pengarang Mu'jam Al-Buldan dan Qamus Al-Bumi. Kemudian yang kedua adalah Abu Abdullah Ibnu Abdullah Ibnu Yusuf Al-Hawati At-Tanji Ibnu Batutah. Beliau adalah ahli ilmu bumi sosial yang banyak melakukan penelitian. Kemudian ketiga, ahli bidang sejarah. Muncul beberapa tokoh, yaitu diantaranya Muhammad bin Ishaq, kemudian Muhammad bin Jarir Abu Ja'far At-Tabari, kemudian Muhammad Abu Faraj bin Al-Jauzi, Walid Ad-Din Abu Ziyad, Abu Zaid Abdurrahman Ibnu Khaldun. Kemudian yang B, filsafat dan teologi. Dalam bidang filsafat jelas sekali dalam periodisasi perkembangan filsafat yang dimulai dari Yunani sebagai peletak dasar filsafat, tapi dalam perkembangannya mengalami kemandekan selama beberapa abad. Kemudian muncullah di situ filosof-filosof Islam seperti Al-Kindi, kemudian Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, kemudian Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, Ibnu Rushd. Kemudian para filsuf ini mereka berusaha menerjemahkan buku-buku filsafat Yunani yang kemudian dikembangkan secara mendalam dan meluas. Pada pertengahan abad 13, seluruh buku-buku Ibnu Rushd diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan telah dipelajari di berbagai sekolah tinggi di Eropa, terutama Eropa Barat. Demikian pula pendapat Ibnu Rushd tentang masalah qada dan qadar. Di antaranya sangat berpengaruh bagi pemikir-pemikir dan pemimpin gereja Katolik pada abad ke-13 di Eropa. Pengaruh ini sangat jelas pada pandangan Thomas Aquinas yang menolak pendapat orang-orang Latin ateis dan pandangan yang bersifat fatalis. Kemudian selanjutnya Muhammad Qasim dalam penelusurannya menemukan uraian-uraian Aquinas dalam masalah qada dan qadar, berusaha memadukan antara qudrat ilahiyah dan pemikiran kausalitas dalam konteks kebebasan memilih bagi manusia. Kemudian pada dasarnya peradaban Islam itu berpengaruh terhadap dunia barat yang telah mencapai kemajuan sekarang ini, maksudnya adalah dunia modern. Namun demikian, pengaruh bukti sejarah ini dari kalangan barat dan para orientalis sengaja berusaha menutup-nutupi, menyalin dan menghilangkan bukti sejarah peninggalan pemikir Islam yang telah berjasa bagi mereka. Di sini dapat dipahami bahwa pengaruh peradaban Islam dunia barat terhadap dunia barat khususnya sangat disignifikan. Kelebihan umat Islam atas yang lainnya memang mengejutkan para sejarawan dunia. Hal tersebut dikarenakan dalam pentas sejarah dikatakan bahwa selama kurang lebih 600 tahun Islam mengalami kejayaan dan memperlihatkan pada dunia bagaimana peradaban Islam itu dijunjung tinggi dan telah memberi sumbangan besar bagi peradaban umat Islam. Kemudian kesimpulan daripada terjemah bahasa Arab di atas itu dapat diambil di situ bahwa dari penulis di situ beliau memberitahukan kepada kita bahwa pengaruh kebudayaan Islam yang otentik memberikan pemikiran manusia baru dalam setiap aspek aktivitasnya berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Dari situlah tumbuh kebutuhan kalangan umat Islam, yaitu terhadap mengenal akan Al-Quran dan biografi Rasulullah. Kemudian dari situ juga muncul ilmu-ilmu tafsir, kemudian biografi atau sejarah dan ilmu kemanusiaan. Dan juga di situ muncul yaitu keperluan terhadap suatu hukum. Maka timbullah di situ ilmu-ilmu fikih dan ilmu usul. Kemudian bertambahnya pengetahuan tentang keadaan alam semesta, yaitu bagaimana memanfaatkannya dan membangunnya daripada di dalam alam semesta tadi. Maka muncullah perhatian terhadap ilmu-ilmu eksperimental dan abstrak seperti matematika, astronomi, dan kimia. Kemudian kesimpulan daripada pembahasan yang menyangkut dengan materi bahasa Arab tadi, yaitu dalam sejarah
Perkembangan pemikiran Islam mengalami pasang surut, namun tidak bisa diingkari bahwa peradaban Islam pernah mencapai masa kejayaannya, menjadi setrum bagi peradaban dunia. Kemajuan ini melahirkan daripada tokoh-tokoh pemikir yang mengembangkan berbagai macam ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan alam maupun ilmu pengetahuan sosial budaya, yang memiliki sumbangan berharga dalam peradaban manusia.